selamat pagi. Senang berjumpa kembali di dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Arfinansi MC Sarapung, pendeta yang melayani di GPIB Patmos Sabang, Pupel, Sumatera Utara, Aceh. Sahabat GPIB yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan juga di dalam masyarakat. Mereka terkadang adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, dianggap tidak produktif, bahkan terkadang mereka adalah orang-orang yang dianggap menuntut perhatian lebih dari orang-orang dewasa. Di sisi lain, mereka juga adalah orang-orang yang mudah untuk dieksploitasi dan ditindas karena ketidakberdayaan dan ketergantungan mereka pada orang-orang dewasa. Sahabat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, perikop yang kita baca pada saat ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16 ini ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak dan Ia mau menerima dan menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 14. Dan di dalam hal ini, perenungan ini mengajak kita untuk melihat juga bagaimana hubungan anak-anak dengan kerajaan Allah. Ada dua hal ajaran pokok yang ditekankan dalam perikop yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus meluruskan status sosial anak-anak kecil yang berlaku pada zaman itu dengan menegur murid-muridnya untuk tidak melarang mereka itu datang kepadanya pada Markus pasal 10 ayat 14. Dengan demikian Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Dan ini juga menjadi satu perwujudan kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak kecil yang begitu dalam pada waktu itu. Tuhan Yesus menyatakan, merekalah yang empunya kerajaan Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajak untuk merenungkannya, membayangkan seperti anak-anak kecil untuk menjadi yang mempunyai kerajaan Allah. Untuk menjadi yang mempunyai kerajaan Allah, dalam hal ini bukan terutama karena kita melihat bahwa mereka atau anak-anak polos, tanpa noda, jujur, rendah hati, dan taat. Melainkan karena merasa bahwa anak-anak itu tidak berdaya dan bahwa mereka juga tidak mengandalkan kemampuannya sendiri serta menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Mereka sadar akan ketidakberdayaan dirinya. Kita pun sadar dengan ketidakberdayaan diri kita dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Sebagaimana seperti sikap yang ditunjukkan anak-anak kecil ini terhadap orang dewasa. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita semua, orang-orang percaya, orang-orang dewasa, untuk menjadi seperti anak-anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-15. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus datang kepada Allah dalam sikap yang sama seperti seorang anak datang kepada bapaknya, yaitu siap menerima segala sesuatu dari Allah dalam hati yang sederhana dan penuh rasa
syukur, penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, kalau kita mau mengingat kisah ini seperti yang tercatat dalam Markus pasal 9 ayat 37, peristiwa yang terjadi di Kapernaum, di mana Tuhan Yesus secara demonstratif mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para muridnya sambil memeluknya, dan Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan diremehkan berarti menerima Yesus, menerima Allah Bapa dan juga kerajaannya. Selain membiarkan anak-anak itu datang kepadanya, Yesus juga menyambut dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati mereka. Yang mana hal ini melambangkan anugerah dan penerimaan Allah atas orang yang tidak berdaya dan tidak diperhitungkan. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk memberikan kasih sayang yang begitu dalam pada anak-anak. Seperti Tuhan Yesus dalam menyambut dan memberkati mereka, dan sekaligus mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan untuk hidup secara Kristiani. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pada saat ini kita merenungkan bersama pentingnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan anak-anak. Bukan hanya kita memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih, tapi kita juga mempersiapkan diri kita, melatih diri kita untuk menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, menyambutnya. Bahkan kita juga diajarkan untuk bagaimana kita berempati di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menaruh kasih terhadap sesama kita, dan sungguh-sungguh kita jalani kehidupan kita seperti yang Allah kehendaki. Mari kita mengisi seluruh kehidupan kita hari ini, bahkan seterusnya, jangan melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan peduli pada anak-anak di sekitar kehidupan kita. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah menaungi kita dan memampukan kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita dalam terang kasih Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semata-mata untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Sahabat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama di dalam perenungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun bagi kehidupan kami yang akan kami jalani hari ini dan bahkan seterusnya. Biarlah Tuhan senantiasa kiranya menganugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami mampu menerapkan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mampu mengasihi sesama kami, dan terutama memperhatikan anak-anak yang ada di kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kegiatan dan apapun yang akan kami kerjakan di hari ini.
kami, dan mampukan kami juga untuk kami bersaksi di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui studi yang kami lakukan, dan biarlah semuanya itu kami persembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan kami juga memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam sikap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang akan dengan penuh sukacita membagikan firman Tuhan, memberkati, dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat GPIB yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan juga di dalam masyarakat. Mereka terkadang adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, dianggap tidak produktif, bahkan terkadang mereka adalah orang-orang yang dianggap menuntut perhatian lebih dari orang-orang dewasa. Di sisi lain, mereka juga adalah orang-orang yang mudah untuk dieksploitasi dan ditindas karena ketidakberdayaan dan ketergantungan mereka pada orang-orang dewasa. Sahabat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, perikop yang kita baca pada saat ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16 ini ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak dan Ia mau menerima dan menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 14. Dan di dalam hal ini, perenungan ini mengajak kita untuk melihat juga bagaimana hubungan anak-anak dengan kerajaan Allah. Ada dua hal ajaran pokok yang ditekankan dalam perikop yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus meluruskan status sosial anak-anak kecil yang berlaku pada zaman itu, dengan menegur murid-muridnya untuk tidak melarang mereka itu datang kepadanya, pada Markus pasal 10 ayat 14. Dengan demikian Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Dan ini juga menjadi satu perwujudan kasih Tuhan Yesus kepada anak-anak kecil yang begitu dalam pada waktu itu. Tuhan Yesus menyatakan, merekalah yang empunya kerajaan Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajak untuk merenungkannya, membayangkan seperti anak-anak kecil untuk menjadi yang mempunyai kerajaan Allah. Untuk menjadi yang mempunyai kerajaan Allah, dalam hal ini bukan terutama karena kita melihat bahwa mereka atau anak-anak polos, tanpa noda, jujur, rendah hati, dan taat. Melainkan karena merasa bahwa anak-anak itu tidak berdaya dan bahwa mereka juga tidak mengandalkan kemampuannya sendiri serta menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Mereka sadar akan ketidakberdayaan dirinya. Kita pun sadar dengan ketidakberdayaan diri kita dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Sebagaimana
seperti sikap yang ditunjukkan anak-anak kecil ini terhadap orang dewasa. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita semua, orang-orang percaya, orang-orang dewasa, untuk menjadi seperti anak-anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-15. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus datang kepada Allah dalam sikap yang sama seperti seorang anak datang kepada bapaknya, yaitu siap menerima segala sesuatu dari Allah dalam hati yang sederhana dan penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, kalau kita mau mengingat kisah ini seperti yang tercatat dalam Markus pasal 9 ayat 37, peristiwa yang terjadi di Kapernaum, di mana Tuhan Yesus secara demonstratif mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para muridnya, sambil memeluknya, dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan diremehkan berarti menerima Yesus, menerima Allah Bapa dan juga kerajaannya. Selain membiarkan anak-anak itu datang kepadanya, Yesus juga menyambut dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati mereka. Yang mana hal ini melambangkan anugerah dan penerimaan Allah atas orang yang tidak berdaya dan tidak diperhitungkan. Sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk memberikan kasih sayang yang begitu dalam pada anak-anak. Seperti Tuhan Yesus dalam menyambut dan memberkati mereka, dan sekaligus mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan untuk hidup secara Kristiani. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, pada saat ini kita merenungkan bersama pentingnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan anak-anak. Bukan hanya kita memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih, tapi kita juga mempersiapkan diri kita, melatih diri kita untuk menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, menyambutnya. Bahkan kita juga diajarkan untuk bagaimana kita berempati di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menaruh kasih terhadap sesama kita dan sungguh-sungguh kita jalani kehidupan kita seperti yang Allah kehendaki. Mari kita mengisi seluruh kehidupan kita hari ini bahkan seterusnya dengan melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan peduli pada anak-anak di sekitar kehidupan kita. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah menaungi kita dan memampukan kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita dalam terang kasih Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semata-mata untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan Allah kita. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan
berdoa bersama di dalam perenungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penuntun bagi kehidupan kami yang akan kami jalani hari ini dan bahkan seterusnya. Biarlah Tuhan senantiasa kiranya menganugerahkan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami mampu menerapkan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mampu mengasihi sesama kami, dan terutama memperhatikan anak-anak yang ada di kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kegiatan dan apapun yang akan kami kerjakan di hari ini, dan mampukan kami juga untuk kami bersaksi di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui studi yang kami lakukan, dan biarlah semuanya itu kami persembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Pada akhirnya kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan kami juga memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam sikap hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang akan dengan penuh sukacita membagikan firman Tuhan, memberkati, dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat datang di tempat pembinaan kami, Gereja Binalawang, tempat pembinaan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Hari ini kami menyambut MPH PGI yang akan melaksanakan sidang di gedung Gereja Binalawang, dan kami menyambut seluruh peserta untuk melaksanakan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI, dan akan dilakukan di Hotel Agro Kusumo Wisata di Batu Malang. Tempat ini menjadi tempat yang terbuka untuk semua dapat menikmatinya. Selamat bersidang dan sukseskan berada di rumah PGI. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2025 adalah momen strategis untuk menentukan arah pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Dengan tuan dan nyonya rumah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, tempatnya di Kota Batu Malang, 7-11 Februari 2025, MPL PGI akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami mengundang seluruh peserta untuk hadir dalam semangat oikumene dan komitmen melayani. Mari dukung dan doakan sidang MPL PGI 2025. Tuhan memberkati pelayanan kita semua.